Tenang dia no. Oh, gue tenang dia. Iya. Tidak aku tenang. Dah apa tambah. Goyang nak. Timbun. Membiak view. Timbun bambiak kau goyang. Ya. Membiak view-nya. Ini timbun bambiak. Itu membiak view-nya. Sudah. Balai ni mana? Jadi nak Balai goyang. Bawah ni. Balai di bawah. Balai panjang ni. Boleh seruang lihat ini dulu. Boleh seruang di bawah, sudah. Galanggang di bata. Lapangan dia. Yo, lapangan dia. Cuci mulut deh, rot kue. Foto lah kami minggu cek deh na. Momen ada ya. Enggak Siapa bilang ya? Paman. Foto tak makan kue sih. Nandok tu cek. Apa ya? Tak kode. Kodenya apa? Balai sumber. Ăn rồi được những người. Ini kan ada canggih ya. Tuh gitu. Saat ini kita tengah berada di kampung tuh Minangkabau, tepatnya di kampung Labuhan Timbago. Inilah pertama kali nenek moyang kita, tempat nenek moyang Minangkabau menginjakkan kakinya pertama kali di alam Minangkabau, tepatnya di Gunung Merapi. Di lokasi inilah dulunya nenek orang Minang pertama kali menginjakkan kakinya. Dan konon kemudian mereka menetap di sini. Setelah itu mereka berpindah. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana bentuk dari Labuhan Timbago tersebut, yaitu berupa sebuah mata air panas di mana air tersebut mengandung tembaga. Nah, kita berada dalam lokasi yang disebut luak, ya, luak. Inilah luak yang kita sebut luak Timbago. Ini mata air panas, ya. Kita berada di sini, ya. Inilah yang disebut luak pertama di tanah datar, yaitu luak Labuhan Timbago. Inilah dia Labuhan Timbago, luak Labuhan Timbago. Kita lihat di dasar airnya berupa tembaga. Di sini sumber mata air panas, ya. Ini kita sebut luak Timbago. Inilah luak atau sumur pertama berair panas yang ditemukan oleh nenek moyang orang Minangkabau. Di sinilah asal mula pertama kali kehidupan di Gunung Merapi. Di sinilah
tempat bermukimnya pertamanya datuk kita, nenek kita, Datuk Suri Maharaja Diraju dan datuk-datuk besar lainnya. Disinilah cikal bakal alam Minangkabau yang kita banggakan. Marilah kita kunjungi ke tempat ini sambil berwisata sejarah, karena sangat banyak sekali wisata sejarah yang mungkin kita dapatkan di sini. Nah, nanti kita akan teruskan dengan daerah yang bernamanya Tanah Datar, di mana inilah luak Tanah Datar atau luak Labuan Timbago yang juga disebut juga luak Tanah Datar. Ya, selamat mengikuti selanjutnya. Nah, perhatikan, ini adalah tebing. Mungkin inilah berupa tebing. Silakan Anda berkunjung ke sini sambil menikmati sejarah Minang dan menikmati sensasi panasnya air luak Labuan Timbago, air panas luak Labuan Timbago. Ya, beginilah bentuk dari air panas Labuan Timbago, sumber air panasnya. Inilah sumber air panas di Labuan Timbago, sumber air panas yang pertama kali ditemukan oleh nenek moyang orang Minangkabau. Inilah cikal bakal kita sebut sebagai Minangkabau atau alam Melayu Minangkabau. Sebuah wisata sejarah yang mungkin tidak pernah kita kenali selama ini. Semoga dengan tayangan ini kita dapat mengambil iktibar dari segala yang ada di kehidupan. Bagaimana nenek moyang kita dulu berkehidupan dan menjaga alam beserta isinya sehingga menjadi khalifah di atas dunia. Oke, sekarang kita telah berada ya di Kampung Tuo Foto Pariangan, dan disinilah pertama yang kita sebut dengan Tanah Datar. Inilah Tanah Datar. Ini yang disebut dengan Tanah Datar ya. Di sinilah disebut Tanah Datar. Dan luaknya dengan luak Timbago. Ini adalah peninggalan Masjid Tuo Minangkabau, Pariangan. Kodon dulu masjid ini ada 3 di Minangkabau. Pertama Masjid Islah milik Tua Minangkabau Pariangan. Terusnya masjid di Segundo, Padang Panjang, dan masjid ketiga yaitu Masjid Tuo Galau Gandang. Inilah 3 masjid yang disebut 3 masjid di Minangkabau. Masjid Tua Pariangan, Masjid Tua Segundo, dan Masjid Tua Galau Gandang. Di sinilah dulu nenek moyang kita menetap. Inilah yang disebut Tanah Datar. Lokasi yang disebut Tanah Datar ini adalah hamparan Tanah Datar. Ya, semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan menjadi
Sama ada tulisannya. Ini sekarang kita berada di Batu Basurek. Batu Basurek adalah prestasi sejarah, tapi kelihatannya tulisannya telah hilang dimakan oleh waktu. Konon batu ini ada 3, satu di sini, dan satu lagi sebelah sana tidak ketemukan lagi, mungkin tertutup. Dan satu lagi berada di depan kita, yaitu tepat di dekat Surau Datuk Suri Dirajo. Konon Surau Datuk Suri Dirajo itu ini berada yang ini dia berwarna kuning. Ini adalah Surau Datuk Suri Dirajo, sedang batu tersebut ini berada di samping ini. Nah, kita lihat berada di samping ini ya. Inilah batu kedua di ya, ternyata berada di samping. Inilah batu prasasti kedua. Prasasti ketiga berada di sana, tapi kita tidak menuju ke sana karena kita tidak dapat informasi yang tepatnya di mana keberadaannya. Ya, kita inilah. Di sinilah pertamanya. Dan konon di samping masjid ini rata-ratanya semuanya adalah surau. Ini yang warna kuning Surau Datuk Suri Dirajo. Sedangkan surau yang ini, yang kita lihat ini adalah Surau Datuk Bandaro Kayu. Datuk Bandaro Kayu pemimpin pertama, Datuk pertama di Minangkabau yang membuat undang-undang, 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Si Mumbang Jatuh, Undang-Undang Si Gamak-Gamak, dan Undang-Undang Si Lamu-Lamu. Itulah undang-undang pertama yang ada di Minangkabau yang dibuat oleh Datuk Bandaro Kayu di Pariangan bersama saudaranya, dan Datuk juga di Padang Panjang. Beginilah sedikit gambaran tentang Kampung Tuo, cikal bakal alam Minangkabau. Sedangkan ini adalah Masjid Tuo. Di depan Masjid Tuo ini yang disebut dengan tanah datar. Di bawahnya disebut dengan luhak, yaitu luhak Sitimbago. Luhak air panas Sitimbago. Inilah luhak Sitimbago, luhak tanah datar dan tanah datarnya. Tanah datar itu daerah yang berada di depan masjid, yaitu daerah yang paling datar, yang sedikitnya itu datar. Parkiran mobil ini yang disebut tanah datar. Inilah yang disebut tanah datar Sagadang Kuku. Kalau digulung Sagadang Kuku, inilah karena kecilnya tanah datar waktu itu. Setelah dilebarkan menjadi selebar alam. Ini yang dimaksud dengan pituah tanah datar selebar kuku, alam Minangkabau selebar kuku, setelah dikembang menjadi selebar alam. Dari sinilah pertamanya. Dari tempat kecil inilah kemudian berkembang wilayah Minangkabau yang kita sebut sebagai Melayu. Ya, semoga informasi singkat ini bisa menjadi referensi bagi Anda untuk berkunjung ke daerah wisata, ke daerah Kampung Tuo, Kota Pariangan, atau di kampung indah terindah di dunia. Semoga ini bermanfaat.